Makanya kalau di sini kan rata-rata kesel maghrib tuh ayatnya ayat pendek. Jadi kalau lupa pun dia bisa orang nyambungnya. Walaupun dalam hukum fikih tidak ada kewajiban makmum menyambung ayat imam atau memperbaiki imam. Makanya kalau imam itu faqih, ketika dia lupa ayat, dia boleh putar ke ayat lain atau langsung ruku. Jangan sampai orang tahu kalau dia lupa. Jangan ditunggunya orang menyambung. Yang di belakang pun tak paham, yang di muka bingung. Makanya kalau baca ayat-ayat yang asing-asing, kalau memang dia hafiz, memang dah hafal dia, alhamdulillah. Kalau yang masih belajar, baru menghafal 2 minggu dites, lupa, ini yang khawatir. Orang tak bisa menyambung, dia nunggu juga. Sambung mawoi. Yang belakang, entah ayat apa yang kau baca, malah tahu. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat semua yang kita dapatkan hari ini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ingat itu insya Allah, jadi gak ada perlu kesombongan. Jadi ukhuwah ini akan jalan terus. Gak ada yang sombong di sini. Gak ada yang sombong. Dulu Bapak itu pegawai Bank Sumut, megang duit aja dia sekarang. Sekarang udah pensiun, tak lagi. Pak Yahya udah pensiun, Medi pensiun, Pak Saripudin pensiun, Pak Subuh pensiun. Ini rata-rata udah second semuanya. Udah pensiunan semua ini. Yang sini lagi udah rata-rata juga pensiunan semua ini. Tapi kita sehat, syukuri. Jadi syukuri. Kenapa Allah yang kasih semuanya? Ada orang umur 40 tahun udah tumbang, 30 tahun udah stroke, 40 asam urat. Ini masih tua-tua masih sehat, jalannya masih tegak, makan jagungnya kencang. Berarti pencernaan bagus, tenggorokan bagus, gigi pun bagus. Kenapa? Sehat dibuat Allah. Sehat. Tengok Ridwan, belum dimakannya jagungnya. Takut dia kena vitamin B. Yang ketiga. Jadi siapa yang tak cakapan lebih dari 3 hari, faktor karena kebencian. Memang kita ini manusia ini, saya bilang kan, sensitif itu bisa timbul. Bisa timbul sensitif itu. Tapi coba kita hilangkan semuanya. Kita hilangkan. Kadang-kadang apalagi macam kita ini, merasa hebat Ustaz. Aku kalau aku hitung-hitung jemaahku 2000 orang ada, lantang. 2000 orang pun banyak, kalau mati dia apa yakin dia 2000 orang pun menyembayangkan dia? Belum tentu. Jadi nggak ada perlu dibanggakan dalam hidup. Nah, yang keempat tadi, mudminal khamar, peminum khamar. Peminum khamar. Jadi sampai sholat pun dia, tapi minum khamar, tak terima Allah sholatnya itu. Nah, itulah bedanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan dulu peminum khamar, tapi tetap sholat. Karena niatnya sudah betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semuanya tinggal menjadi khalifah. Jadi orang yang mati walaupun dia beribadah masih meminum khamar, maka sholatnya tidak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu orang yang menjadi imam dalam sholat tapi orang tak suka dengan dia. Makanya jadi imam itu harus disukai makmum, jangan tak disukai makmum. Ya bagaimana supaya imam sukai makmum? Satu, akhlaknya bagus. Yang kedua, faqih. Faqih dia paham, tengok situasinya. Jangan cari masalah. Makanya kalau di sini kan rata-rata kesel maghrib tuh ayatnya ayat pendek. Jadi kalau lupa pun dia bisa orang nyambungnya. Walaupun dalam hukum fikih tidak ada kewajiban makmum menyambung ayat imam atau memperbaiki imam. Makanya kalau imam itu faqih, ketika dia lupa ayat, dia boleh putar ke ayat lain atau langsung ruku. Jangan sampai orang tahu kalau dia lupa. Jangan ditunggunya orang menyambung. Yang di belakang pun tak paham, yang di muka bingung. Makanya kalau baca ayat-ayat yang asing-asing, kalau memang dia hafiz, memang dah hafal dia, alhamdulillah. Kalau yang masih belajar, baru menghafal 2 minggu dites, lupa, ini yang khawatir.
nyambung, dia nunggu juga. Sambung woi. Yang belakang, tahayat apa yang kau baca? Malah tahu. Gimana mau nyambungnya? Makanya kalau imamnya pati, kok putarnya ayat lain terus. Jangan sampai orang tahu kalau dia lupa ayat. Kalau tidak langsung Allahu Akbar. Nah, itulah. Makanya kalau jadi makmum itu boleh orang bodoh, boleh orang pintar. Tapi kalau jadi imam jangan bodoh, harus orang pintar, orang fakih. Nah, jangan cari masalah. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada imam yang tak disukai makmumnya, maka tidak sah sholatnya. Kita pun kalau tak suka sama imam, ada asbab. Jangan kita tak suka karena dia ganti mobil, itu masalah individu. Tapi kalau kita lihat akhlaknya tak bagus, tahu kita dia minum khamar, atau dalam fikih imam dia kita lihat pernah selalu bercelana pendek, adalah akhlaknya tak bagus, tidak boleh. Tapi kalau kita tak suka sama imam, jangan di sini, mufarqahnya pulang. Jangan sembahyang sendiri di belakang atau di luar sana. Kenapa sembahyang sendiri? Tak suruh aku sama imam tuh. Kenapa? Adalah sembahyang sendiri di aku. Tidak boleh. Kalau mau parkok keluar. Nah, cari tempat sendiri, pulang aja lah udah. Nah, jangan di situ orang berjamaah dia sembahyang sendiri, karena dia bukan musafir. Kalau musafir sih masih boleh, duduk-duduk dia istirahat, orang sholat dia istirahat karena masih letih, masih lelah, karena dia mau menjamak mungkin letih lelah, duduk-duduk boleh. Musafir ini tidak hanya karena benci sama imam, tidak boleh. Tapi kita boleh tidak suka sama imam tadi, persoalannya faktor fikih, faktor hukum agama, bukan karena individu, karena dia makin kaya, karena dia makin tinggi jabatannya, lalu tak surawa, tak bisa. Makanya saya bilangkan juga banyak kori-kori ini, banyak orang yang kori tapi tidak fakih. Banyak orang kori tidak fakih, ayatnya bagus, bacaannya bagus tapi tidak pakai. Samanya itu macam orang-orang muazin. Sering saya bilangi, kalau Jumat yang panjang itu azan pertama, azan kedua tidak panjang. Tapi kadang-kadang malah lebih panjang azan kedua dari azan pertama. Macam festival azan jadinya. Karena azan kedua itu hanya sekedar pengantar naiknya khatib ke mimbar. Azan pertama itu tanda masuk waktu, itu yang panjang. Kalau kedua itu sebagai pengantar naik khatib ke mimbar. Jadi jangan panjang. Macam iqamatnya dia. Cuma kadang-kadang panjang, mustaga murad leher pula lagi itu. Khatib menengok jam, mak gawat. 15 menit. Menarik napasnya di 2 kali dia. Baru azan, mak gawat, 15 menit azan. Khutbah berapa menit? Lebih lama azan daripada khutbah. Kenapa? Karena tidak fakih tadi. Makanya muazin-muazin perlu juga ikut mengaji biar tahu orang. Dah, dibilangi. Tapi kadang-kadang dibilangi pun tak mau juga, banyak itu. Kadang-kadang aku perhatikan gitu, awak ngejar target habis cepat mau ngaji lagi. Tengok juga mak udah sekian menit. Ajab lamanya kawannya. Tengok juga jam. Tengok yang panjang lah azan kawannya. Azan kedua itu. Kalau azan pertama ya silahkan. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah perlunya ilmu itu. Makanya kita ini tidak disuruh untuk beribadah saja, tapi kita disuruh untuk belajar dan terus memperbaiki ibadah kita, supaya jangan nanti kita nyesal di sana setelah dicek, diperiksa ibadah kita nol. Kenapa? Karena ditolak Allah ibadah kita rupanya. Makanya ibadah ini biasa-biasa, nggak usah terlalu over kali, nggak usah terlalu berlebihan kali, santai tapi dinikmati, dipahami ibadahnya. Sadar kita sholat itu sedang dilihat Allah. Sadar kita sholat itu sedang bersama dengan Allah. Tahu kita pada waktu itu kita berharap dan bermunajat dengan Allah. Jangan sholat sendiri, tapi sholat bersama dengan Allah. Artinya apa? Ada Allah di situ. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak, yakin kamu Allah melihatmu. Sehingga kita selalu berhati-hati di dalam melaksanakan amal ibadah itu. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah
amal ibadah kita akan baik terima Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah manapun mohon izin, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.